We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat sore Bang Haryo Evener. Selamat sore, Pak. Founder Canda Suara nih Bang, seniman nih. Oke, Bang, di suatu interview Anda mengatakan Canda Suara adalah kelompok musik yang mengelola bunyi, kata dan tubuh menjadi pertunjukan musik performatif. Ya. Tapi ternyata setelah saya melihat lebih dalam, penjelasannya tidak sesimpel itu. Anda menguak sejarah, budaya, tradisi Minang yang cukup dalam, filsafatnya. Bisa tolong dijelaskan tentang tradisi yang Anda kembangkan ini, Bang? Silakan, Bang. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Sutoyo. Juga terima kasih kepada penyelenggara yang telah memberi kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman yang artinya aktivitas atau pengalaman yang sudah saya raih di beberapa waktu belakangan ini. Berbicara tentang Canda Suara, itu sebenarnya awalnya itu dari keisengan gitu, Pak. Kita selalu kalau nonton musik itu pasti ada musisi, ada instrumen,
Nah, kemudian si musisi memainkan instrumen dalam menyajikan musiknya. Nah, dari amatan tersebut saya berpikiran, eee, tubuh bisa nggak ya menjadi musisi sekaligus menjadi instrumen bagi pertunjukan tersebut. Nah, itu pemikiran awalnya gitu, Pak. Nah, kemudian saya coba artinya dalam masa perenungan akhirnya saya melihat ternyata di Sumatera Barat ada hal tersebut, salah satunya randai gitu, Pak. Randai, kita pilih dulu randai. Randai itu awalnya dia berangkat dari silat. Nah, pengembangannya dari silat, gerak-geraknya. Nah, pada randai tersebut, tidak pernah disebutkan itu adalah pertunjukan musik. Tidak pernah itu disebutkan pertunjukan tari maupun pertunjukan teater. Karena, di randai tersebut include 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan gitu, Pak. Ada unsur musikalnya, ada teaternya, ada tarinya, artinya ada keilmuan koreografi juga di sana. Nah, hal yang menarik bagi saya adalah, ternyata orang, tetua kita itu, pintar dalam meramu atau meracik. Mereka memilih 3 bumbu tersebut atau 3 bahan tersebut lalu diramu menjadi sebuah pertunjukan yang disebut dengan randai. Sampai saat ini tidak disebut itu adalah pertunjukan musik, tari, maupun teater, gitu. Tapi dalam pembelajaran itu baru dikelompokkan untuk membedah atau mengiris apa sih keilmuan yang ada di randai. Nah, itu kemudian temuan saya gitu, Pak. Nah, kemudian eee dari hal tersebut saya mencoba, eee, memilih saya mencoba memilih 3 unsur tersebut saya coba kelola juga dari pemikiran awalnya. Musik, eee eee, musik, lalu, gerak gerak dan, apa, penokohan. Wah, artinya, bukan bukan penokohan tapi cerita, pesan-pesan. Nah, musik saya, ketiga hal tersebut dihadirkan oleh tubuh dalam satu pertunjukan. Nah, itu berkaitan dengan falsafah yang ada di Minangkabau. Saya memilih ada satu falsafah, tindak barang keluar badan, itu tidak bernafas, arti verbalnya adalah tidak bernafas keluar badan, memaksimalkan tubuh dalam sebuah pertunjukan gitu, Pak. Nah, lalu, juga dari pemikiran awal bagaimana tubuh sebagai musisi sekaligus tubuh sebagai instrumen. Nah, hal tersebut saya kelola baru. Musik dihasilkan oleh tubuh, eee, gerak, artinya dan, laku saat memproduksi bunyi seperti tepuk tangan, itu ada bebunyian yang kita sama-sama tahu itu adalah tepuk tangan. Dimanapun tangan ini berada, kita tahu kalau itu tepuk tangan. Nah, saya melihat, ternyata ini punya potensi untuk disajikan. Apakah tepuk tangan dipindahkan ke depan wajah atau posisinya begini, nah itu akan menjadi sajian visual gitu. Nah, berikut juga bagaimana kalau bebunyian hentakan kaki itu kita lakukan dengan laku berjalan. Nah, itu akan menjadi sajian visual. Nah, tapi dalam kekaryaan canda suara, hal yang sangat, fundamental itu adalah, musiknya gitu, Pak. Pemilihan gerak yang ada di pertunjukan canda suara itu adalah, eee apa ya, pemilihan laku, bukan pemilihan gerak dalam tanda petik atau dalam perspektif, koreografi, esensi harusnya bukan dari estetis koreografi gitu ya, Pak. Nah, itu yang kami coba lakukan di Canda Suara. Nah, beberapa kekaryaan yang apa, ke beberapa inspirasi kekaryaan, itu, di antaranya juga berangkat dari falsafah-falsafah Minangkabau. Misalnya, ada, eee, duduk duduk sama rendah, tagak sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, seperti itu. Itu amatan kami terhadap, eee, peristiwa demokrasi yang ada di Sumatera Barat. Mereka ternyata, tidak memandang umur dalam menerima ide-ide atau gagasan-gagasan atau tawaran-tawaran selagi itu benar. Nah, seperti itu. Kira-kira itu dulu, Pak.
apanya Oke, heeh, ya, oke. Nah, Bang, Anda mengatakan di satu wawancara, Anda iya mengatakan ini diambil dari tradisi Pasembahan. iya Mmm, 2, 3 minggu yang lalu saya wawancara seorang, Batak, iya 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 musisi Batak yang iya juga mengatakan, beliau mengangkat hal ini dari tradisi Pasembahan. iya iya iya. Mmm, Kalau istilahnya di Batak apa itu waktu itu? Eee, saya agak lupa. Nah, mmm, tetapi ini bahasa Indonesia adalah musyawarah musyawarah sampai Iya mufakat. Ya, iya, benar benar. ya. Ini sangat menarik sekali. Nah, apakah tradisi ini masih diperhatikan, sampai saat ini, Bang? Nah, oke oke, Pak. Nah, ini kayaknya, Pak Sutoyo punya punya 2 pertanyaan saya tangkap di sini. Pertanyaan pertama adalah, apakah benar, saya berangkat dari, peristiwa Pasambahan gitu ya, Pak? Ya, Nah, praktik yang saya curi, katakanlah saya curi atau yang saya amati dari Pasambahan itu adalah, eee, dialektikanya itu, Pak, dialektikanya. Mereka, eee, kalau mereka selalu tiktokan. Misalnya kalau nanya ke kelompok A, mereka nanya dulu sama teman-temannya, kayak gitu. Pola-pola seperti itu. Juga, selain itu, ada teks-teks Pasambahan yang kemudian, saya kembangkan. Artinya, menjadi teks turunan gitu. Jadi dia tidak murni, saya memakai teks yang ada di Pasambahan. Misalnya, eee, teks Pasambahan itu, salah satunya gini, bule sagiliang picak satapia. Itu eee, artinya kesepakatan sudah bisa kita rayakan bersama, atau picak dalam bentuk kesepakatan sudah bisa kita kita akui bersama gitu. Nah, itu hasil hasil turunannya adalah saya menambah beberapa teks, "Ancak duduk duo batigo." Lebih baik duduk berdua atau bertiga untuk bermufakat seperti itu, untuk mendapatkan bule sagilang picak satapia. Nah, metode-metode seperti itu yang saya lakukan, dari apa ya, dari katakanlah amatan saya terhadap Pasambahan gitu, Pak. Nah, lalu pertanyaan, apakah praktik Pasambahan masih hidup sampai saat ini? Saya jawabannya masih, Pak, masih hidup sampai sekarang. Dan, praktik atau peristiwa Pasambahan atau musyawarah itu, adanya di misalnya kayak di pesta pernikahan. Nah, untuk melakukan untuk apa ya, untuk satu peristiwa pernikahan, itu praktik Pasambahan banyak terjadi. Misalnya pertemuan keluarga A dengan keluarga B, pihak laki-laki dan perempuan misalnya, atau pada praktik makan misalnya, tuan rumah menyuruh, tamu makan misalnya. Lalu, pada saat mau turun rumah misalnya, "Kami mau pulang," nah seperti itu. Selalu ada musyawarah-musyawarah atau Pasambahan tersebut, Pak, masih terjadi sampai saat ini. oke. Bang, saya menemukan sesuatu, Bang. Sewaktu saya bertanya begini, saya menemukan sesuatu, tapi apakah ini benar atau salah, tetapi saya melihat satu clue yang satu sinar lah dalam penelitian saya. Bang, sewaktu di dalam Pasambahan ini, itu ada tari-tariannya juga ya, Bang? Oh, enggak ada, Pak, tidak Oh, ada, Pak, nggak ada? enggak ada. Jadi dalam musyawarah tersebut, eee, praktiknya mereka cuma, musyawarah, cuma, Musyawarah, ngomong ya aja, ya ngomong aja tapi ngomong pakai aja. syair? Mmm, eee, kalau dikatakan itu syair tidak, Pak, tapi Tidak? mereka punya semacam bahasa-bahasa isyarat atau lebih tepatnya bahasa-bahasa kiasan, Oke, ya. oke. Nah, mereka pakai tepuk tangan, Bang? Tidak, Pak, tidak Tidak? tidak, Oh, tapi mmm. di tarian Anda ada tepuk-tepuk tangan itu dari mana itu? Nah, itulah itulah yang saya sebutkan sebelumnya, salah satu yang menginspirasi saya dalam penciptaan canda suara itu, eee, itu terhadap apa, randai, Pak, Randai, randai iya. Kalau randai, di Randai ada? dan ada. Oke, kalau di Randai ada, lalu Randai itu, saut-sautan syair, betul?
Eee, iya, ada, Pak. Ya, Ada yang dinyanyikan sendiri, lalu kemudian misalnya satu pantun, itu bagi sampiran dinyanyikan sendiri. Lalu isi praktiknya gini, satu dendang itu ada apa ya, melantunkan satu pantun. Nah, ya. ketika penendang sudah selesai pada sampiran dan isi, maka isi diulang kembali bersama-sama oleh kelompok kelompok barisan itu, Pak. Oke, Bang, saya mau tanya, apakah di Randai itu juga ada semacam perdebatan, Bang? Beradu perdebatan, beradu ilmu. Eee, di Ilmu teori maksudnya, bukan ilmu bertengkar ya, tapi eee, tidak, Pak. tidak. Di Randai itu, Randai itu semacam apa ya, kalau boleh kita memakai, bahasa yang agak apa ya, yang agak umum, itu semacam teater tradisional. Ya, teater Dia ah, tradisional. Tapi, sewaktu penyair itu, ah, eee, mengucapkan syairnya, iya iya iya. itu pakai tepuk tangan juga? Tidak tidak. Tepuk tangan itu dilakukan oleh, ada legaran, namanya legaran, Pak. Legaran itu, fungsinya, pada pergantian pergantian apa ya, pergantian scene. Oh, oke Misalnya kalau oke. dalam film pergantian scene, mereka ada praktik tepuk tangan, tepuk galembong, celana yang besar itu loh. Ya 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 ya. Lalu ada nyanyian yang mereka ulang yang juga telah dinyanyikan oleh penendang sebelumnya, kayak gitu, Pak. Oke oke, ya. Mmm, saya menemukan sesuatu ini, coba nanti saya akan cari orang-orang Randai yang lain juga, tapi saya udah menemukan sesuatu. Nah, mmm, teks atau pantun yang Anda bacakan, Bang, Iya atau nyanyikan di Canda Suara, iya Anda mengatakan mengambil teks atau pantun ini dari teks-teks, pantun-pantun kuno, betul ya? iya. Iya. Nah, masih disimpan di dalam bentuk apa ini, Bang? Eee, Buku atau lontar? ya oke, siap siap siap. Gini, Pak, eee, da apa ya, pola Eee, pola regenerasi wawasan atau pola regenerasi pengetahuan tentang teks-teks tersebut tidak di Sumatera Barat tidak begitu, apa ya, Pak, tidak begitu tercatat gitu. Jadi polanya, oral atau verbal itu, Pak, dari mulut ke mulut. Nah, jadi kita sistemnya ngafal gitu. Nah, satu itu. Lalu, kemudian, teks yang saya gunakan di Canda Suara itu adalah teks-teks kembangan dari teks-teks yang ada di, eee, di Pasambahan tersebut, Pak. Nah, teks tersebut masih ada di praktik Pasambahan. Juga, eee, untuk belajar Pasambahan mereka sistemnya tidak membaca buku atau ada teks yang harus dihafal, tidak tidak gitu. Mereka harus mencari pasangan 3 sampai 4 orang, lalu menemui satu guru, nah lalu guru mengajarkannya secara, oral. Nah, sampai sekarang masih sistemnya begitu, mencari Iya satu guru, sampai sekarang masih iya begitu? iya, Pak, masih masih seperti Oh itu sampai sekarang. oh, wow. Nah, gurunya juga nggak punya teksnya, itu hanya semua oral Iya, semua tradisi ingatan verbal? ingatan ingatan. Wow wow. Ada beberapa akhir-akhir sekitar 4 atau 5 tahun belakangan kemudian, para pelaku atau praktisi, merasa takut akan kehilangan ini. Mereka mencoba mencatat, ada catatannya, Pak. Ada catatannya. Nah, Abang boleh minum dulu, Bang, kalau oke oke, siap siap siap. Biar agak santai ya, Pak. atau Pak, rokok minum dulu. minum, Pak. Ya, silakan silakan. Oke. Nah, Bang, teks oke, berarti tidak ada buku atau lontar ya? Iya iya, Pak. Ya. Nah, Bang, kalau teks atau pantun yang oh tidak ada teks. Nah, apakah ini saya pernah tanyakan ke narasumber,
Apakah Ya, Pak. orang Minang atau Heeh. peradaban Minang, budaya Minang ini mempunyai aksara, Bang? Eee, saya tidak tahu pastinya, tapi kalau tidak salah itu ada, eee, tulisan paku kalau tidak salah, Pak. Ini kalau tidak salah ya. Tulisan paku. Heeh. Oke, Tapi sampai saat ini tidak berkembang, tidak begitu berkembang sampai saat ini, Pak. oke, tidak berkembang. Ya. Apakah sama dengan yang ada di Pagar Alam, Sumatera Selatan? Beda udah? Eee, belum saya temukan, Pak, belum Belum saya saya temukan. oke oke Iya ya, oke, riset nggak sampai apa-apa. belum ke sana. Ya ya ya. Berarti selama ini verbal ya? Nah, Iya ya, Pak. aksara yang digunakan untuk acara tradisional, Ya. acara budaya dan sebagainya, semua di dalam dalam aksara Arab. Oh, kalau dulunya sepertinya iya, Pak. Sepertinya Karena, iya. ada beberapa catatan yang apa ya, yang ditemukan oleh kawan-kawan itu ada tulisan Arab Melayu, seperti itu, Pak. Nah, itu Arab kira-kira aksara Melayu. ini. Iya, Oke, tetapi Minang mempunyai aksara paku itu ya? iya iya, Pak. Oke oke. Saya tanya beberapa orang, mereka nggak tahu. Oke. Nah, Lupa Bang, mungkin, Pak. Mungkin lupa. lupa. Nah, kalau di sekolah, SD belajar bahasa daerah, belajarnya bahasa daerah apa, Bang? Eee, kalau saya dulu SD tahun 96, Iya 96, Pak. Itu saya masuk kelas 1 SD. iya. Itu saya dulu dapat mata pelajaran tulisan Arab Melayu, sama ada pembelajaran budaya alam Minangkabau. Oke Nah, eee, set saya tidak tahu pastinya, tapi sekarang, anak-anak SD tidak dapat pelajaran ini lagi katanya, Pak. oke. Tapi sebelum Arab Melayu itu ada tulisan paku, betul ya? Dulu ya, Pak. Dulu, oke. Nah, Bang, apakah hanya lelaki yang bisa ikut dalam Oh, pertunjukan ini, Bang? iya iya iya. Canda suara atau kalau randai betul ya? Hanya Nah, lelaki saja? nah, dulu kalau kalau Randai dulu hanya lelaki, Pak. Tapi dengan tuntutan atau katakanlah perkembangan zaman, maka beberapa aktor atau beberapa musisi yang terlibat itu sudah diperbolehkan untuk cewek. Bahkan kalau saya tidak salah, almarhum Bapak Zulkifli, dia juga salah satu dosen di ISI Padang, pernah membuat nama nama randainya Rabu Ameh. Nah, itu semua musisi, itu perempuan, Pak. Bahkan almarhum Pak Zul juga membuatkan gerak-gerak yang cocok untuk perempuan, yang tidak menyalahi ya estetika perempuan di Minangkabau lah itu, Pak. Oke, Nah, lalu ya. pertanyaannya tentang ini, apakah canda suara tidak memakai cewek gitu ya, Pak? Itu ada di beberapa karya. Kami membuat karya Bakisa tahun 2018, itu ada cewek, Pak, ada cewek. Dan itu kami juga menerima potensi wanita dalam dalam penciptaan karya-karya kami. Oke, berarti Bu Kusmawati boleh ikut ini nanti di Canda Suara. Iya iya iya. Oke, ya. Nah, Bang, begini, Bang, mmm, saya mau kembali ke teks kuno tadi. Iya iya, Pak. Berarti selama ini, mmm, Anda Canda Suara ini mengulangi teks-teks kuno, tetapi dengan musikal yang sudah diperbaharui gitu? Ya, kira-kira gambaran umumnya seperti itu, Pak. Dan Oke juga, eee, saya melihat, eee, pesan-pesan atau falsafah-falsafah yang sudah ada pada zaman dulu itu, eee, sep sangat masih relate dengan keadaan sekarang gitu, Pak. Ada pesan-pesan moral atau ada pesan-pesan sosial yang ini perlu
kayaknya sekarang masih 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 bisa kita jadikan pembelajaran gitu, Pak. Selama Anda meneliti tentang ini, sudah ada berapa teks yang sudah terkumpul, Bang? Eee, kalau nah, saya secara pribadi belum belum melakukan pencatatan atas itu, Pak. Tapi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, misalnya gini, kita tertarik dengan falsafah apa ya, misalnya indak barang kelambatan. Nah, falsafah ini kemudian diturunkan, bentuk musiknya seperti apa, lalu bentuk polanya seperti apa. Misalnya gini, kita pilih falsafah duduk sama rendah, tegak sama tinggi gitu ya, Pak. Bagaimana, duduk kita jadikan laku pertunjukan, berdiri kita jadikan laku pertunjukan, gitu-gitu, Pak. Jadi, kami belum, artinya belum ada program dalam pencatatan falsafah-falsafah yang ada gitu, Pak. Tapi Oke, kalau tidak salah ada beberapa website website yang apa ya, yang punya catatan itu, Pak, ada. oke, oke. Bang, mmm, apakah teks-teks itu hanya satu kalimat saja atau panjang? Ada juga yang panjang, Bang? Ada juga yang maksudnya teks yang mana, Pak? Yang dipakai canda suara kah? Yang Atau teks teks-teks yang kuno? kuno? Ya. Oh, itu ada yang berbentuk pantun, ada yang berbentuk, eee, apa ya, kayak bukan rima, Syair, eee, ada yang berbentuk pantun, ada yang lepas aja gitu, Pak. Ada cerita? yang iya, hmm. Hmm, oke. Nah, apakah itu semuanya tentang etika kehidupan atau ada yang doa atau ada yang apa isinya biasanya? eee, itu biasanya, pesan-pesan sosial sih, Pak. Ya, kalau yang sifatnya mantra atau doa ada, tapi tidak begitu berkembang di sini, Pak. Adanya Oke. agak di pelosok-pelosok karena itu dulu dimanfaatkan untuk, apa ya, praktik-praktik magis. Sampai sekarang masih ada desa yang masih menggunakan itu, Menggunakan apa, Pak? mantra-mantra kuno, doa-doa kuno begitu. Eee, kalau menurut saya masih ada sih, Pak, Masih cuman itu ada. tidak tidak apa ya, tidak tereksplor lagi. Ya. Karena, ya artinya sudah sudah ada kesepakatan kaum adat dan kaum agama pada saat itu, maka adat harus mengacu kepada agama. Oke, oke. Ya. Nah, Bang, alat musik, Bang. Alat Ya, musik ini sangat menarik sekali. Alat musik apa saja yang digunakan? Apakah masih ada yang membuat alat-alat musik tersebut di Padang sana? hmm. Kalau alat musik yang kalau pembuatan alat musik masih ada, Pak. Misalnya kayak tambur itu ada yang membuat. Tempat produksinya, di antaranya di daerah Pariaman sama daerah Maninjau. Nah, kalau Talempong, kalau yang perunggu-perunggu itu, di daerah Kabupaten Agam. Nah, juga di daerah pesisiran masih ada yang memproduksi rabab, juga, rabab dengan identitas daerah masing-masing, gitu, Pak. Kalau yang perunggu itu memang modelnya begitu ya, Bang? Diletakkan di pantai langsung lalu dipukul begitu? Oh, gitu. Nah, kalau yang perunggu itu sebenarnya ada 2 versi, Pak, penyajiannya. Kalau Talempong Paci, paci itu artinya pegang. Nah, dia dipegang 1, 2 lalu dipukul gitu, Pak. Nah, itu praktiknya. Nah, ada juga praktik lainnya, pakai stand ya. Pakai stand ya itu jumlahnya, 1 setnya itu ada yang 5, ada yang 6 kalau tidak salah. Nah, itu dia bermain secara ensemble, pakai gong, pakai gendang,
Iya, iya pakai gong, pakai gentang. Itu kira, Pak. Jadi ada Oh, 2 praktik, Pak. oke. Kalau Nah, yang ada bambu ya kalau nggak salah ya? ya ada yang bambu, itu Talempong Batuang kalau tidak salah namanya di daerah Silungkang, ya. Nah, Bang, alat-alat musik ini masih diproduksi secara massal atau sudah hanya custom saja, hanya kalau pesan baru dibikinkan begitu? Kalau yang produksi secara massal itu, Talempong, Pak, kalau tidak salah. Karena di daerah Kabupaten Agam itu ada beberapa titik yang memproduksi itu. Tapi Oke. kalau, tambua dan beberapa instrumen lainnya itu dia pesan dulu, "Kami mau pesan segini," lalu dibuatkan. "Kami pesan segini," dibuatkan. Oke oke oke. Berarti Tapi mengenai Talempong Batuang, itu sekarang sudah agak menurun, artinya regenerasinya gitu, Pak. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan itu, kita harus ke pelaku tradisinya. "Pak, boleh saya dibuatkan?" Nah, ya artinya ke pelaku tradisinya yang bisa kita mintai. oke oke. Nah, alat musik yang dipakai oleh Canda Suara juga semua pesan? Iya, Pak. Pesan semua berarti? Iya, kalau celananya pesan sama tukang ada juga yang khusus buat galempong. Kalau tubuh itu pesannya sama Tuhan, Pak. Sama ayah dan ibu ya? Saya sama ayah dan ibu. Oke oke. Sangat menarik sekali ini. Oke. Nah, Bang, saya lihat beberapa video nih, Bang. Itu Iya, Pak. terdengar, videonya Canda Suara ya, itu terdengar terdengar seperti doa-doa. Karena saya nggak Nah, mengerti artinya, tapi itu seperti doa-doa. Kuat, majis, apalagi, videonya dibuat, remang-remang begitu tanpa iya. ada lampu yang kuat. Nah, Bang, apakah orang Minang, Iya. yang sekarang ini misalnya pemuda milenial begitu, Hmm. itu masih bisa mengerti apa yang kalian ucapkan? Eh, kalau dia gini, Pak, dalam penciptaan, itu rima kata disesuaikan dengan kebutuhan ritme. Nah, ketika ritme itu sama dengan rima katanya, itu saya pikir, masyarakat Minang atau lebih tepatnya generasi milenial bisa memahami teks tersebut, artinya bisa mendengar, bisa tahu tahu dengan teks tersebut. Oh, Nah, bisa bisa tahu artinya berarti ya? bisa, Pak. Nah, tapi, yang mungkin agak kesulitan itu adalah teks-teks yang rima katanya harus dipaksakan dengan ritme yang kami inginkan. Nah, mungkin itu yang sedikit agak susah memahaminya. Oke. Nah, Bang, kalau kalau sebentar. Kalau randai apakah ada oke, kita kita nggak ngomong randai yang ada di sekolah seni ya. Kalau randai sekolah seni mungkin lebih ke, ya dapat nilai bagus, lalu kalau randai yang dipraktekkan di daerah-daerah terpencil, Bang, misalnya di pedesaan-pedesaan yang terpencil, apakah mereka masih melakukan melakukan persembahan? Misalnya bunga, dupa, apakah itu masih dilakukan? Tidak, Pak, tidak. Cuman, Tidak. semacam apa ya, mereka mem cuman hal-hal magis yang mungkin ada beberapa yang masih melakukan ini adalah untuk menjaga agar pertunjukannya aman, maka dia punya semacam pawang lah gitu, Pak. Masih ada pawang itu ya? Maksud Datua kan ya? ya ada semacam itulah, Pak. Datua, masih Ya, ada berarti ya? masih. Tapi itu Oke, hanya beberapa sih, Pak. beberapa daerah saja? Iya. Oke. Nah, berarti berarti di seluruh Sumatera Barat ini masih ada randai dan Nah, ada iya. itu oke, beberapa di pedesaan juga masih mempunyai datua berarti ya? Iya, Pak. Oke.
Terima kasih, Bang. Ya, Pak. Nah, kalau kalau Randai ada senjatanya, Bang. Orang Minang punya senjata. Eh, kalau kalau saya tidak salah ya, Pak, Punya orang keris. kalau tidak salah, orang Minang itu untuk membela diri cuma ada silat, Pak. Silat. Namun namun pada praktik silat itu dia memakai peralatan, misalnya kayak, apa ya, golok atau kerambi atau itu sebenarnya berasal dari peralatan-peralatan pertanian atau peralatan-peralatan dapur seperti itu. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan dalam praktik silat gitu, Pak, untuk Oke. menambah menambah pembelaan diri. Estetika. Oh. Ya ya ya. Menambah pembelaan diri. Oke. Terima kasih, Bang, untuk Oke, Pak. waktunya. Sama, Pak. Teman Bu Kusmawati kalau mau tanya, ini ada siapa? Muhammad Gifari ya, teman. Teman ya? Iya ya, Pak. Oke. Terima kasih, Bang, untuk waktunya. Sangat Ya, menarik saya sekali. terlebih terkurang saya juga minta maaf, Pak. Kita harus jumpa di Padang Panjang nih, Bang. Ya, mudah-mudahan bisa ada Ya. kita dijodohkan, Pak. Atau di Bukit Tinggi. Ya. Terima kasih, ceritanya udah katanya. Ya, Bu, terima Kusmawati. kasih Bu Kusmawati sudah mengapresiasi pembicaraan ini. Oke, terima kasih, Bang. Selamat sore. Ya, Pak. Ya, thank you Pak Paul, Bu Kusmawati, Bang Gifari, terima Thank kasih. you. Selamat sore. Ya, Ya. makasih.